Jadi DI adalah 2 kali D1, di mana kedalamannya diukur dari mean sea level. Dia merupakan batas luar dari soil zone. Nah, jadi kalau luar berarti sudah di ujungnya ya. Berarti ke sana lagi disebut dengan offshore zone. Jadi HS itu adalah H signifikan. Jadi 0,13 ini lambangnya. Jadi bukan dikalikan atau bukan dibagi atau dan sebagainya. Itu hanya untuk melambangkan sebagai frekuensi yang terlampaui 0,137% atau disebut 12 jam per tahunnya. To descent level ini hampir sama seperti yang pertemuan pertama. Ini rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung tinggi storm surge, di mana dia membutuhkan tinggi tekanan atmosfer dan juga tinggi tekanan pada saat mean sea level. Kemudian ada wind setup. Jadi ini opsional, bisa digunakan keduanya atau pilih salah satu. Ini nanti contohnya kita akan membahas pada beberapa pertemuan sebelum UTS. Kenapa saya menjelaskan dari pembagian zona pada pesisir pantai? Karena bangunan pelindung ini akan maksimal kegunaannya jika dia memenuhi syarat ini. Terutama yang tegak lurus dengan garis pantai. Jadi panjang minimum groin harus mampu melindungi lahan hasil pengurukan pasir atau reklamasi. Panjang groin harus didasarkan pada kemiringan pantai pasir yang akan terjadi. Apabila ujung groin belum dicapai, apabila ujung groin belum mencapai daerah swell zone, maka kemungkinan pasir akan terbawa ke offshore saat badai. Kenapa? Karena di swell zone itu hanya terjadi satu pergerakan sedimen, yaitu cross shore. Jadi kalau dia udah di ujung, kemungkinan kegiatan atau pergerakan sedimen itu sudah tidak ada, baik itu longshore maupun cross shore. Sehingga diharapkan ketika ada badai, kemungkinan hanya sedikit yang bisa menggerus di bagian pasir pantai buatan maupun daerah yang kita lindungi. Jadi itu kenapa saya jelaskan pembagian dari zona pesisir pantainya. Nah, ini adalah 3 titik ini adalah ABC, ini merupakan pantai pasir buatan, nanti dia memiliki kemiringan masing-masing. Ini juga akan kita bahas pada beberapa pertemuan sebelum UTS. Nah, kemudian ini adalah bangunan pelindungnya, di mana ujungnya ini diharapkan adalah dari ujung luar swell zone, biar kegiatan dari cross shore, apalagi ketika badai, itu diharapkan tidak menggerus atau dia mengangkat pasir yang telah kita timbun, kita buat sebagai pantai ini ke arah dari offshore-nya, sehingga pantainya bisa rusak atau bisa kehilangan pasirnya, sehingga tidak bisa digunakan lagi atau menjadi buruk. Nah, makanya harus digunakan atau kita bangun pada ujung swell zone. Itu untuk bangunan tegak lurus ya, tegak lurus dengan pantai. Nah, yang ini adalah bangunan yang sejajar tetapi tidak menempel dengan pantai. Tapi ada juga yang ingin beberapa bangunan itu kita sambungkan dengan pantainya, sehingga nanti terbentuk suatu salien atau tombolo. Jadi, nah ini salien adalah daratan atau pasir pantai yang menjorok ke laut atau menjorok menuju ke bangunan pelindung pantainya. Tapi masih ada jarak air. Jadi air masih bisa bergerak pada area ini. Tetapi kalau tombolo, dia sudah menyatu dengan bangunan pelindung pantainya. Jadi ini awalnya sebenarnya dia hanya pantai biasa. Kemudian lama-kelamaan karena di sini terjadi longsor dari arah kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, sehingga sedimen yang dibawa pada area sebelumnya menuju ke sini. Nah, di sini ada suatu perubahan energi, di mana energi yang di sini dia membawa sedimen, tapi sini ada penurunan energi sehingga sedimen yang terbawa oleh arus tersebut turun atau
terendapkan di daerah ini. Bagaimana kita bisa membuat dia menempel menjadi tombolo atau tidak menempel seperti menjadi salien, atau bahkan dia hanya sejajar dengan pantai yang biasa saja. Itu kita gunakan rumusan ini. Jadi L per Y. L per Y. L itu adalah panjang dari bangunan tepi pantainya. Y adalah jarak dari bibir pantai menuju ke bangunan tersebut. Jadi kalau ingin membuat tombolo, maka L per Y harus lebih besar dari 1,5. Dan seterusnya hingga ketika ingin membuat salien, di mana L per Y dibagi Y sama dengan 0,2 sampai 0,5 akan terbentuk suatu salien. Dan juga kalau jika hanya ingin tidak berpengaruh pada pantai, hanya sejajar saja, kita bisa gunakan L per Y lebih kecil dengan 0,2. Jadi begitu tips cara membuat dari daratan yang ingin menjorok ke laut pada tepi bangunan pantai yang tidak sejajar atau tidak menempel pada tepi pantai. Baik, untuk penjelasannya mungkinan cukup sekian dulu. Maaf jika ada salah kata. Jadi kita awal-awal ini masih beberapa materi dulu ya. Jadi penyampaian dulu, nanti sekitar 2 atau 3 pertemuan sebelum UTS saya akan ajarkan perhitungannya. Baik itu dari pantai pasir buatan maupun bangunan pelindung pantai. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.